Sudah, Dok. Ya, ini kita bahas mengenai Sudah, Dok. Ya, kita bahas mengenai malpraktek ya. Jadi sebetulnya malprakteknya sama tuntutan itu lebih banyak malprakteknya. Jadi banyak hal malpraktek cuman tidak dituntut. Ya, malpraktek ini menimbulkan banyak sekali kerugian, nyawa, pekerjaan, biaya medis, ya extra payment. Ya, dia dengan seiring dengan adanya tuntutan yang sebegitu besarnya dari orang yang dirugikan, ya, premi asuransi pun juga meningkat karena tadi itu dokternya banyak, masalahnya kompleks, kemampuannya tidak standar. Dokternya nggak standar kemampuannya, apalagi semakin banyak dokter. Dulu dokternya sedikit mungkin lebih tertata ya, lebih ketat. Tapi begitu jumlah dokternya begitu banyak, maka standarnya jadi tidak sebegitu ketat controllingnya. Dokternya sedikit, ya seperti itu. Zaman sebelum saya, seorang dokter itu kalau satu gagal, misalnya Anda semester 1, semester 3 ya, semester 2. Semester 2 itu di jam ada 3 mata kuliah atau 1 mata kuliah D, ya. Maka Anda harus mengulang seluruh mata kuliah semester 3 itu, semester 2 itu di tahun depannya. Bayangkan. Jadi boleh bukan mata kuliah saja yang Anda inginkan untuk diulang, dipilih, tidak bisa. Dulu seluruhnya harus ulang karena sistemnya paket. Jadi di daerah yang namanya dokter itu dulu lulus sampai memakan waktu kurang lebih 8 sampai 10 tahun, bahkan 12 tahun untuk menjadi seorang dokter umum. Ya, proses yang sangat panjang dan melelahkan. Sangat-sangat panjang dan melelahkan. Sekarang sangat disingkat, lulusan dokter tidak sampai 6 tahun sudah jadi dokter. Ya, dengan kompleksitas masalah dan penyakit yang begitu banyak ya variannya, perkembangannya, maka sangat banyak masalah belum terselesaikan. Ya, jadi kita harus mengenal, ya sebelum kita melangkah jauh ke dalam dunia medis, mengenal persinggungan kita dan masyarakat. Ya, karena kalau sudah ada tuntutan, maka yang keluar tidak lagi masalah yang sepele, tapi yang keluar adalah hukuman. Ya, hukuman itu hukuman kurungan pidana maupun hukuman ganti rugi. Dan tidak tanggung-tanggung, ganti rugi itu tuntutannya bisa sangat tinggi. Ada salah satu dokter di Blitar, ya waktu itu melakukan tindakan malpraktek. Sebetulnya malprakteknya tidak begitu malpraktek ya, cuman dikosok gitu ya. Jadi ada keluarga pasien yang memang kurang ngajar, dikosok masalahnya, ya, kemudian dokternya diperas. Dan tuntutannya tidak tanggung-tanggung. Waktu itu kurang, kalau nggak salah tuntutannya mencapai sekitar 250 juta ke atas. Ya, di saat harga nasi goreng masih Rp2.000 waktu itu. Ya, kan? Akhirnya apa? Sekarang hasil nasi goreng berapa? Nasi goreng keliling itu berapa sekarang? 10.000 efektif kepada pasien. Ya. Ketika Anda periksa pasien, ditekan. Kemudian pasiennya punya kelainan pembekuan darah. Ditekan perutnya, memar. Ditekan tangannya, memar. Anda bisa dikatakan itu KDRT kalau itu di dalam rumah tangga. Kalau di luar kan, di luar rumah tangga bukan KDRT, penganiayaan. Ya kan? Nah ini kan harus dijelaskan. Seperti itu. Orang habis di terapi, rehab medik, di sinar infrared,
misalnya. Setelah di sinar infrared, ternyata terjadi penggelapan pada kulit yang terkena sinar. Nah, ini bisa dikatakan kalau orang nggak ngerti, oh malpraktek ini. Karena diterapi sampai gosong. Seperti itu. Orang yang habis radioterapi, kanker payudara, kemudian terjadi seperti luka bakar di payudara yang mengalami radiasi, itu kan wajar. Atau terjadi pembekakan getah bening, itu wajar karena penyumbatan. Tapi kalau ada orang yang tidak tahu, dia bisa mengatakan, oh ini malpraktek. Ya, maka sebelum memulai terapi, Anda harus komunikasikan risikonya yang mungkin terjadi. Ya, pasien yang terjadi dan lawyer bukanlah penyebab masalah, melainkan hanya penyampai. Ya, ada yang namanya KTD, kejadian tidak diharapkan. Kalau dokter mengatakan itu bagian dari risiko dan bagian dari keterbatasan dan ketidakpastian ilmu kedokteran. Di dokteran itu ilmunya masih mempunyai ketidakpastian ini. Seperti kurang lebih. Yang mempunyai kepastian yang tinggi itu ilmu apa? Tahu enggak? Ilmu yang mempunyai kepastian 100% itu ilmu apa? Ilmu matematika, dokter. Ya, matematika. Apalagi? Ilmu alam dokter. Fisika, kimia. Ya, fisika. Kemudian apalagi? Kimia. Kimia. Ya, yang kemudian itu tahta tertinggi itu ilmu itu. Kemudian ilmu yang kedua, ilmu sains ya. Ilmu yang apa yang kira-kira ketidakpastiannya 50-50? Dokteran, Filsafat. kedokteran, biologi. Ini ketidakpastiannya 50-50. Ya. Anda berikan obat sama-sama demamnya. Yang satu dikasih paracetamol, pasien A membaik, tidak demam. Pasien B kasih paracetamol, malah menggigil, hipotermi karena terlalu dingin. Nah, kan nggak sama itu. Satu pereda demam, satunya menyebabkan hipotermi. Padahal obatnya sama. Kemudian ada orang makan udang. Kemarin makan udang enggak apa, sekarang makan udang alergi. Ya ini. Ada ketidakpastian. Kemudian ada juga orang yang sakit infeksi. Secara teoritis di terapi antibiotik sesuai dengan kultur itu harusnya sembuh. Tapi kenyataannya prolong, tidak sembuh, bahkan berat, masuk ICU dan berakhir kematian. Nah, seperti ini. Ini ada hal-hal yang tidak bisa disimplifikasi dengan kepastian sesuai dengan teori. Ya, seperti itu. Makanya daripada itu, seperti inilah yang dikatakan ketidakpastiannya juga cukup tinggi. Tidak serta-merta seseorang yang diobati itu seketika langsung sembuh sesuai dengan apa yang Anda bayangkan. Dan tidak sama juga waktu kesembuhannya. Ada yang seminggu, ada yang 3 hari, ada yang sehari. Ya, ada yang tidak sembuh, bahkan tambah berat. Padahal obatnya sama. Seperti itu. Ya, nah, inilah ketidakpastian. Ada campur tangan Allah dalam setiap ilmu yang mengandung ketidakpastian ini. Ya, karena kesembuhan di tangan Allah. Ada yang tidak diapa-apakan sudah sembuh dengan sendirinya. Ada ke dokter di depan, baru masuk ke di pelatarannya parkirannya dokter itu praktek, sudah merasa enak. Ada yang ketemu langsung sebelum omongan, sebelum diperiksa sudah sembuh. Ini banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Ya, nanti Anda akan menemui hal seperti itu. Jadi sosok dokter itu harus menjadi seorang yang mengobati. Ya, lulusan dokter banyak, tapi tidak sama semuanya. Ya, maka Anda akan memilih dokter-dokter tertentu sesuai dengan pilihan Anda, meskipun kemampuannya di atas ijazah sama. Katakan dokter kandungan. A, B, C. Kan pilih yang C. Meskipun itu laki-laki misalnya. Saya pilih dokter C lah. Kenapa?
Kenapa? Saya mantap dengan dokter D. Ya kan? Padahal kan sama-sama dokter kandungannya. Lulus, sama-sama lulus dapat ijazah. Sama-sama sekolahnya. Tapi kenapa seseorang itu memilih dokter kandungan yang sama? Coba tanyakan dengan lihatlah riwayat persalinan di keluarga Anda. Kakak Anda, adik Anda, ya, itu dokternya beda semua apa enggak? Mungkin kalau rumahnya ganti-ganti, pindah-pindah kota, mungkin beda-beda. Tapi kalau rumahnya sama, saya udah langganan Pak, anak bapak ibu saya ketika lahiran anak pertama sampai ketiga ke dokter ini. Ibu saya langganan ke sana. Coba lihat itu. Kenapa orang itu? Ya enggak? Ya seperti itulah. Maka daripada itu, uh, setiap dokter mempunyai karakteristik yang berbeda, penyakit juga berbeda, pasien juga berbeda. Kita hidup dalam suatu sistem yang interconnectivity, ya. Kemudian kompleks sistem, ya. Tight relation, relasinya tuh erat sekali. Anda lihat pasien ya, ketika Anda bertemu pasien, Anda senyum, sama Anda marah, selamat masuk, itu sudah berbeda lagi, sangat berbeda responnya pasien. Silakan masuk, assalamualaikum, gimana kabarnya, gitu. Greeting pertama dengan Anda langsung perintah, selamat masuk, duduk, gitu, sangat berbeda, ya hasilnya berbeda, ya bahkan nanti responnya juga sangat berbeda. Nah, kalau pasien itu KTD itu akibat tindakan atau kelalaian dokter. Mesti dokter sentris yang salah. Ya, datang segar, kemudian cedera, meninggal setelah tindakan. Ini semua yang silakan oleh dokter. Nah, medical service ini adalah berhubungan dengan risiko. Adanya trust. Dokter, ada pasien datang ke dokter itu karena percaya. Ya, kalau nggak percaya nggak mungkin. Kemudian di situ ada sistem yang tidak pasti. Uncertainty. Ketika Anda periksa di vaskes 1 sebagai seorang dokter. Maka dengan lab yang sangat minimal, apalagi dokter praktek di pinggir jalan gitu, ya, dengan hanya berbekalkan stetoskop, tensimeter, beberapa obat suntik dengan glukostik, Anda cuma bisa mendeteksi maksimal cuma berapa gula darah hari itu, tensi hari itu, dan pemeriksaan fisik. Iya, tapi ketika lab Anda dilengkapi dengan tambahan satu lagi ECG di praktek Anda bisa lebih lagi mendiagnosis satu tambahan lagi, kasus jantung. Ketika praktek Anda dilengkapi dengan lab yang lebih lengkap, ada kolesterol, ada asam urat, ya, ada SGPT untuk memeriksa fungsi hati, maka diagnosis yang Anda buat pun juga jauh lebih banyak ketimbang dengan seorang dokter yang tidak punya kelengkapan. Atau ketika Anda menolong orang di jalan hanya dengan pemeriksaan fisik, tidak bawa tensi, tidak bawa stetoskop. Itu jauh berbeda. Kemampuannya jauh berbeda. Ya. Oleh karena itu, diagnosis yang Anda tentukan di tempat yang terbatas, itu uncertainty-nya jauh lebih tinggi ketimbang diagnosis yang dilakukan di rumah sakit yang sudah sangat lengkap. Makanya orang Indonesia kan banyak berobat ke luar negeri itu. Ke Penang, Malaysia, atau ke Singapura, atau ke Cina, seperti itu. Itu tadi asal-asalnya. Karena di sana sudah dilengkapi dengan perlengkapan yang sangat canggih, sehingga hal-hal yang tidak tampak pada pemeriksaan di rumah sakit biasa, itu akan tampak pada rumah sakit yang canggih. Ya, probabilitas. Probabilitas yang tinggi. Seorang dokter akan dihadapkan dengan probabilitas yang tinggi. Misalnya demam hari pertama. Maka kemungkinan yang terjadi adalah kurang lebih, tahu enggak berapa? Kalau ada orang demam itu kemungkinan sakitnya berapa? Berapa banyak? Ada yang tahu?
Kemungkinannya kurang lebih 10.000 kemungkinan. Ini cukup hanya dengan demam, Anda harus menentukan satu di antara 10.000 penyebab. Maka pentingnya Anda belajar keras, mendownload informasi dan menyimpan di memori Anda. Ya. Sehingga Anda mempunyai kemungkinan diagnosis yang jauh lebih besar ketimbang orang yang tidak pernah menginstal dengan program-program yang Anda butuhkan. Ya, paham ya di sini ya? Fast changes. Sekarang diperiksa 1-2 jam lagi belum tentu pasiennya dengan keadaan yang sama. Saya pernah terima pasien datang ketika saya dokter umum di desa, ya, kedatangan pasien diare lemes, ditolong bapaknya, datang dibopong, dirangkul sama suaminya. Kemudian saya periksa, saya diagnosis dengan dehidrasi. GE dengan dehidrasi. Saat saya akan memasukkan jarum infus, pasien meninggal di tempat. Bayangkan. Barusan saya ajak ngomong, dia masih mau. Masih kontak. Kemudian ngantuk. Saya siapkan infus, jarum, saya bersihkan tempat insersi, saya masukkan kanulnya, jarumnya, needle-nya. Begitu masuk, infus baru jalan beberapa saat, pasien meninggal. Bayangkan, kaget nggak kira-kira? Dan saya praktek seorang diri di tempat praktek, nggak pakai perawat. Kaget sekali. Terus harus dikemanakan orang itu? Orangnya perempuan itu, mayatnya gemuk. Tua gemuk. Bapaknya ya sudah tua juga. Jadi kita harus mencari bantuan orang lain untuk menggotong ke dalam mobil. Dan untuk memastikan dia sudah meninggal. Ditahan kurang lebih 2 jam. Jadi kita menyimpan mayat di tempat praktek kurang lebih 2 jam. Dinyatakan meninggal, baru diangkat ke mobil. Nah seperti itu. Itu kan pengalaman yang tidak terduga. Dan tidak pernah belajar, tidak pernah terjadi ketika saya masih sekolah. Gitu. Tapi saya alami ketika saya kerja. Itu betul-betul suatu hal yang waktu itu sangat mendebarkan ya. Kemudian kompleks sistem tightly coupled. Benar-benar saling berpasangan satu dengan yang lain. Dan ini ada spanning verbintenis. Unequal relationship. Jadi adanya hubungan yang tidak setara antara pasien dengan dokter. Dokternya kadang duluan karena pasiennya sakit. Ya, dan seterusnya. Baik. Tindakan medis ini risikonya lekat. Ya. Sebagian dianggap acceptable. Bisa diterima. Habis suntik bengkak, habis suntik nyeri. Ya, habis periksa agak malu mungkin. Aduh, habis dibuka tadi perut saya. Aduh, habis dibuka tadi lengan saya atau pantat saya. Itu perasaan seperti itu. Tapi kan pasien bisa menerima. Nah ini. Karena apa? Ya karena risikonya minimal. Oh enggak gitu-gitu aja ya wajar. Habis suntik sakit itu ya wajar. Habis vaksin sakit wajar. Habis imunisasi demam itu wajar. Kalau habis imunisasi meninggal itu tidak wajar. Ya, seperti itu. Ini ya. Bisa diterima, foreseeable bisa diramalkan, and controllable bisa diobatin. Demam habis vaksin kasih obat penurun demam. Nyeri di bekas suntian, imunisasi kasih obat nyeri. Seperti itu. Kemudian mungkin risikonya bermana, tapi harus diambil. Jadi ini the only way. Contohnya apa? Orang dengan keracunan kehamilan, toksemia gravidarum. Ya, atau KET. KET itu kelahiran ektopik terganggu. Anda kerja di Papua, jauh dari mana-mana, kemudian ada KET. Orangnya nyeri berat, shock itu khas ya. Perempuan muda, telat menstruasi, nyeri perut, berat, disertai shock. Ini KET. Segera dioperasi. Tahu KET?
kehamilan ektopik terganggu. Jadi hamil di luar kandungan. Ini penyakit yang mematikan. Ya, sehingga ketika tidak diobatin, segera dioperasi, pasiennya segera shock dan meninggal. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah risikonya yang unforeseeable. Ini ada risiko yang tidak diduga-duga. Nah ini kalau bisa diterima karena kepandaian dokternya dalam meredam masalah. Ya meredam masalah ini ya. Ini tergantung dokternya. Yang sehingga ini Anda perlu inform consent. Surat persetujuan tindakan medik SPTM. Ya. Sehingga bila terjadi sesuatu, dokter tidak bertanggung jawab secara hukum. Volenti non injuria. Seperti itu. Oke. Nah, error, violation, kejahatan ya. Error itu kesalahan itu kejahatan ya. Ada yang near miss, hampir saja. Ada yang adverse event. Ya, misalnya orang habis suntik, terjadi reaksi mual-mual pusing. Ya. Atau bahkan sampai alergi. Nah, ketika Anda kelebihan dosis, ya, cuman ketika mampir disuntikkan tiba-tiba diingatkan perawatnya, dok, itu apa enggak kelebihan dok? Dokter tadi masukkan 2 ampul, harusnya kan 1 ampul. Astagfirullahaladzim, ini near miss. Atau ketika masukkan suntikannya jatuh, der, pasiennya yang perawatnya yang nyiapkan, suster tolong siapkan obatnya ini. Anda mau suntik, terus ketika mau suntik jatuh, tercah spetnya, baunya tidak biasa. Loh, baunya kok kayak gini? Ini dimasukkan apa ini? Waduh dok, maaf dok, saya keliru. Nah ini near miss. Ya, ini Anda diselamatkan dengan keberuntungan. Ya, makanya ada faktor kebetulan, pencegahan dan mitigasi. Maka harus check and recheck. Makanya di rumah sakit itu ada obat LASA. Look alike, sounds alike. Bentuknya sama, bunyinya sama. Ya, misalnya pamol dengan panvel samanya. Satunya obat MAS, satunya obat demam. Ya, kemudian obat gliben dengan griseofulvin, gliben dengan gabapentin. Itu kadang-kadang sama. Gabapentin ada G, ada B. Gliben ada G, ada B. Pernah ada kasus ya di salah satu puskesmas di Kota Malang, ya, seorang pasien sakit jamur kulit diberi obat gliben. Tahu obat gliben itu obat apa? Tahu enggak? Obat diabetes. Obat diabetes ya. Sehingga ketika seseorang tadi meminum obat diabetes langsung tidak sadar. Lemes tidak sadar karena gulanya anjlok. Orang normal diturunkan gulanya ya langsung normal, hipoglikemi. Ya. Ini kasus ini. Hanya look alike, sounds alike. Ya. Sehingga setiap cedera yang lebih disebabkan oleh manajemen medis daripada akibat penyakitnya, ini suatu error atau violation. Ya, ada juga yang namanya adverse event. Ya, adverse event itu karena obat-obatan tadi. Ya, misalnya obat kemoterapi, efek sampingnya apa? Rambut rontok, kulit keriput, gigi goyang, ya, dan neuropati misalnya. Apa itu? Kesemutan di seluruh tubuh. Nah ini bisa acceptable, orang yang bisa terima. Ada yang unforeseeable, yang tidak bisa diterima. Tambah drop. Saya punya pasien yang kemarin tadi malam dia periksa, habis kemoterapi, dia kanker payudara, CA mama,
kemudian diambil mastektomi, dibuang payudaranya, bekas operasinya itu membuka lebar, ya, mengeluarkan pus nanah setelah kemoterapi. Ini unforeseeable, tidak diduga. Tanya, CA Mama, Anda operasi, kemudian apa? Jadi bengkakan di salah satu tangan. Ternyata kankernya atau tindakan operasinya itu menyebabkan kebuntuan pada getah sehingga tangannya besar sebelah. Itu bisa jadi habis CA Mama, kanker payudara, kemudian di mastektomi, payudaranya hilang satu, satunya ada isinya, satunya kosong. Tapi tangannya besar satu. Yang kiri yang tidak diambil itu normal, yang tangannya tangan gajah. Nah, ini biasanya karena adalah obstruksi limfe di daerah aksila. Nah, seperti itu. Ini Anda harus tahu semua seperti ini. Disease komplikasinya, bagian dari penyakitnya, bagian dari tindakan medis. Ya. Dan kira-kira risiko apa? Yang susah itu seperti ini, yang unforeseeable, yang tidak bisa diketahui. Luka jadi buka. Habis dioperasi, di kemo harusnya sembuh, malah buka, lukanya buka, lepas. Keluar nanah dari dalam lukanya. Seperti itu ya. Sampai kemarin pasien saya waktu di malam itu, sampai oleh pasiennya sendiri tutup dengan softtek, pembalut wanita, untuk mengabsorpsi pus nanah yang keluar dari payudara. KDD vs malpraktek. Ya, ini ada di Jakarta ya, seorang anak perempuan ini menunggu operasi, menunggu CT scan karena kecelakaan. Ya, dia dipanggil masuk ke kamar operasi, operation kamar. OK, ini kamar operasi ya, operation kamar, bahasa Belanda insya Allah. Dan kemudian dioperasi pengangkatan usus buntu. Ternyata keliru. Seharusnya yang dioperasi adalah anak laki-laki lain. Tapi dia yang dioperasi yang perempuan. Perempuan nunggu mau CT scan, ke kamar operasi. Sedangkan yang laki-laki dioperasi. Ini kejadian, ini malpraktek, salah orang. Ya, wrong person, salah orang. Kemudian ada lagi seorang pasien akan dioperasi di telinga kiri yang menyiapkan perawat. Dokter tinggal operasi, ternyata yang dioperasi telinga kanan. Jadi tempatnya sehat justru dioperasi, yang sakit tidak dioperasi. Ini wrong side surgery. Pembedahan di tempat yang salah. Ini malpraktek. Kemudian Bengkulu, ada orang meninggal ketika dioperasi di rumah sakit pada 2 hari yang berbeda, menggunakan mesin anestesi yang berbeda. Ternyata gasnya tertukar, N2O-nya ditukar dengan gas CO2. Yang salah bagian pengadaan oksigen, pengadaan tabung N2O. Nah ini jadi ada orang lain di luar sistem medis ya yang melakukan kesalahan. Ini membahayakan sekali seperti ini. Ya. Nah, ini yang salah adalah manajemen rumah sakit. Di Jakarta ada seorang ibu menderita kanker payudara. Diangkat payudaranya, dibulking dan diradiasi. Dan terjadi kemudian pembengkakan lengan. Ini akibat saluran getah beningnya buntu. Ini bisa karena dari kankernya sendiri atau dari dengan operasi. Ketika operasi itu dokternya tanpa sengaja membuat kebuntuan pada getah bening atau dari radiasi. Nah ini kan tidak tahu. Pokoknya habis operasi bengkak sekali tangannya. Ya seperti itu. Nah juga ada Jakarta kasus seorang perempuan disiapkan untuk operasi sesar, seksio sesaria atas indikasi ketuban pecah dini. Saat operatornya, dokter kandungannya cuci tangan, dokter anestesinya memberikan anestesi. Tiba-tiba saja ini unforeseeable, tidak bisa diramalkan. Pasiennya apnea, tidak bernafas, dan jantungnya bradikardi.
Akhirnya dilakukanlah tindakan resusitasi jantung paru RJP, tapi tidak berhasil. Pasiennya meninggal. Ini oleh karena anaphylactic reaction terhadap obat anestesi. Naudzubillah min dzalik ya, seperti ini. Ini stres sekali. Karena tindakannya dokter, pasien nggak mau tahu. Karena tindakan itu pasiennya menjadi meninggal. Tahu ya pasien seperti itu. Dia nggak mau tahu. Ya. Nah, malpraktek ini apa? Kalau malpraktek sendiri, kalau pengertian tidak ada dalam undang-undang. Ya, yang ada adalah jenis malprakteknya yang disebutkan. Ya, seperti pasal 55 ayat 1 UU 23 tahun 92, setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pasal 50 nomor 29 tahun 2004, dokter dan dokter gigi berhak pada perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar profesi operasional SOP. Jadi malpraktek ini tidak kelalaian, tidak sesuai standar profesi, tidak sesuai standar prosedur operasional. Ini sebetulnya gelondongannya malpraktek. Ya, ada kesalahan karena kelalaian, tidak sesuai standar, tidak sesuai standar prosedur SOP. Ya, standar tidak sesuai standar dokter. Anda dokter periksa pasien di sebelah kanan, tapi Anda periksa sebelah kiri. Ini tidak lega artis, tidak standar. Anda memeriksa pasien dari wajah sampai ke kaki, wajah, leher, dada, perut, ekstremitas. Tapi Anda balik dari ekstremitas sampai ke wajah, ini tidak standar. Ya, obat polosannya harus A dicampur dengan obat B, dikocok-kocok, disuntikkan. Anda enggak habis campur obat A, obat B, ditinggal, ya, disuntikkan besoknya, warna sudah berubah, kondisi kok sudah berubah, pas obatnya sudah rusak, bahkan menjadi toksin. Ini menjadi tidak sesuai dengan standar. Ya. Ini adalah professional misconduct, unreasonable lack of skill. Jadi suatu kesalahan, misconduct ya, atau kurangnya skill yang unreasonable, nggak boleh terjadi seperti itu. Jadi tidak bisa diterima. Artinya kebodohan dokter itu tidak bisa diterima. Kapan hari ada di rumah sakit saya seorang perawat yang magang, bidan. Perawat, ya perawat. Anak akper, akademi keperawatan, magang di rumah sakit. Di rumah sakit, kemudian enak-enaknya magang, sebetulnya dia magang hanya sebagai observer. Observer itu adalah melihat, tidak boleh hands on, tidak boleh pegang pasien. Nah, perawatnya yang di tempat dia magang itu justru memberikan kreasi. Masa nggak eman ini hari terakhir, nggak pengen nyoba tak pasang infus? Oh gitu ya Mbak ya? Iya, coba baca pasang infus. Itu saya dampingi. Coba pasang infus. Ya masa mereka saling memasang. Ayo mumpung saya bimbing caranya masang infus. Perawatnya yang satu ini yang di tempat magang itu mengajari dua orang ini untuk saling pasang infus. Setelah pasang infus, wes pasang ya. Si perawat akper A memasang ke akper B memasang ke akper A. Udah kepasang infusnya. Wes, masa nggak pengen nyoba nyuntik? Masa cuma pasang infus nggak ada suntikannya? Ayo udah suntik. Apa yang disuntik Mbak? Ini ada suntikan ini, satunya vitamin, satunya obat. Vitamin aja wes. Suntiklah A nyuntik B, B nyuntik A. A nyuntik B aman. Ketika B menyuntik A langsung pisan tidak nafas. Untuk selama kurang lebih 20 menit. Tidak bernafas, tidak sadar. Kaget. Ternyata obat yang dimasukkan tadi, obat pelumpuh otot untuk operasi. Pelumpuh pernafasan.
Jadi ini obatnya dokter anestesi. Entah bagaimana ceritanya, kok ada dalam tumpukan obatnya yang obat biasa, campur obat-obat kayak obat nyeri, obat gitu, campur seperti itu. Dan bentuk ampulnya mirip, warnanya mirip, dia nggak baca. Harusnya dibaca dulu. Yang pertama salahnya di mana? Salahnya adalah apa? Tidak ada instruksi untuk masang. Dia harusnya observer, tidak melakukan hands on. Kedua, perawat yang bersangkutan tadi, yang pengajarnya tadi itu tidak punya hak untuk menyuruh itu. Karena harusnya itu atas instruksi dokter. Jadi dia punya keinginan sendiri untuk mungkin unjuk gigi, unjuk kemampuan dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, dia teledor. Obatnya harusnya dilihat sebelum dimasukkan. Dia menganggap obatnya sama, mengambil 2 ampul yang mirip, ya harusnya berbeda. Dimasukkan pakai apnu. Akhirnya si Akper B tadi, Akper B nyut, si Akper A tadi mengalami cacat, ya. Dia dirawat di Anwar berbulan. Keluar rumah punya gejala sisa sequel, sering otaknya karena nggak bernafas kurang lebih selama 20 menit itu. Ya, seperti itu. Ini kesalahan ya. Makanya failure of one rendering the degree of skill and learning commonly applied under all the circumstances is by the every prudent reputable member of the profession the result of injury, loss or damage to the recipient of the adanya kesalahan ini oleh seorang yang pelayanan profesional, sehingga ini adalah karena sesungguhnya dia tidak mempunyai skill yang cukup dan tidak cukup belajar, ya, pada keadaan tertentu di suatu komunitas yang harusnya dia hati-hati, itu menyebabkan terjadinya injury, jejas, loss, kehilangan organ, kehilangan nyawa, dan seterusnya, serta kerusakan pada resipien, pada orang yang dirugikan. Seperti itu. Nah, malpraktek ini tidak hanya di kedokteran sebetulnya, di profesi lain juga ada, seperti mafia peradilan, di bank itu kasus BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia, di akuntansi ada kasus-kasus korupsi, di pendidikan ada gelar-gelar palsu. Ya, seperti itu. Nah, malpraktek ini bisa bersifat intensional. Misalnya profesional misconduct, sengaja. Praktek sengaja. Ya, misalnya apa? Oh, pasien ini kok aja cerewet aja. Cerewet ngomong aja. Dok, orangnya komplain aja. Udah suntik aja obat penenang. Berapa? Kasih aja 3 ampul. Nah, dikasih 3 ampul langsung apnu. Tidur bablas. Sampai tidak bernafas misalnya. Nah, ini profesional masih intensional. Sengaja. Kemudian negligence. Negligence itu menelantarkan pasien. Pasiennya datang di UGD, tapi Anda masih, aduh, saya tak main mandi, saya tak main mandi dulu ya. Dok, ditunggu pasiennya, dok. Saya bau, saya bau badan saya nggak enak, saya keringetan ini nggak enak, dari tadi belum mandi, tak mandi dulu. Nah ini akhirnya pasiennya ditelantarkan di UGD karena dia pasien serangan jantung. Ketika dokternya keluar dari tempat kamar mandi sudah meninggal. Ya, ini ya seperti itu. Kemudian lack of skill, kurang kemampuan. Ini banyak terjadi nih ya. Saya lihat banyak dokter yang seperti ini. Jangan sampai ada seperti ini ya. Kompetensi atau di luar kompetensi. Di bawah standar itu apa misalnya?
Nyuntik, saya pernah tahu sendiri seorang dokter itu memberikan mengaspirasi cairan abdomen, asites ya. Asites itu cairan di dalam abdomen itu, di dalam kavum peritoneum, itu diaspirasi oleh ke artisnya di sebelah kiri nyuntiknya. Dia nyuntik di sebelah kanan di tempatnya usus buntu. Ya, seperti itu. Terus kemudian di luar dokter anak itu nyunat pasien. Dokter gigi memberikan surat keterangan sakit kepada orang yang sakit tipes. Sekompetensi nggak kira-kira? Dokter gigi ngasih surat keterangan tidak sakit, anak sakit, orang sakit tipes. Sesuai kompetensi nggak? Tidak. Salah ini. Ini malpraktek. Ya, kemudian ada yang misconduct kejahatan. Ini fraud. Fraud ini adalah curang. Ya, misrepresentasi. Pelanggaran secara sengaja, deliberate violation. Pidana umum ini seperti keterangan palsu ya. Ya, keterangan palsu. Menahan pasien, saya nggak boleh pulang. Wes besok aja Bu. Harapannya apa? Dengan pasien bertambah lama dirawat, maka dokternya menerima jasa medis yang bertambah. Akibat pasiennya tidak segera pulang. Kemudian membuka rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran sangat dilindungi ya oleh undang-undang. Jangan sampai Anda membuka penyakitnya orang ke orang lain. Aborsi ilegal, ya menggugurkan janin secara ilegal. Eutanasia, membunuh pasien karena pasiennya minta. Ya, ini kejahatan. Tidak boleh dalam hukum kita, tidak boleh. Kemudian penyerangan seksual, berlaku cabul pada pasien. Di luar kompetensi. Ini kadang-kadang sih menjadi penyebab error atau kelalaian. Jadi kebodohan seseorang itu penyebab banyak masalah di bidang medis. Maka Anda harus melawan kebodohan itu dengan rajin. Ya, ketika kuliah seperti ini, Anda harus pay attention, harus memperhatikan betul, jangan guyon, jangan ngobrol ya. Ilmunya tidak akan masuk seperti itu. Imam Syafi'i ya, saya ceritakan ya. Imam Syafi'i itu ketika dalam majelis taklim kepada gurunya. Gurunya Imam Syafi'i itu siapa? Imam Maliki. Ya, Imam Maliki ya. Nah, ketika beliau duduk dalam majelis, beliau sudah bertahan duduk tanpa kurang lebih 2-4 jam. Duduk tanpa bergerak. Bersila. Nah, dari sini enak. Duduk di depan ini santai. Ya. Duduk tempatnya bagus. Ya, menghadap kamera. Nah, jangan sampai menghadap kamera tapi mana-mana ngobrol, ya ngomongin topik lain atau bawa handphone, ya ilmunya tidak akan masuk, percaya saya. Seperti itu. Manfaat, ya hanya sekedar masuk telinga kiri keluar telinga kanan, ya seperti itu. Nah, ini sering jadi error nanti. Banyak saya lihat pasien-pasien itu banyak mengalami malpraktek itu pada dokter-dokter yang dulu saya lihat ketika sekolah itu tidak terlalu care dengan sekolahnya. Saya banyak menjumpai seperti itu. Jadi karakteristik orang itu bisa dilihat dari kuliahnya. Ketika kuliahnya di asal-asalan, jadi dokternya juga sering asal-asalan. Akhirnya apa? Banyak sekali terjadi malpraktek pada kasus-kasus seperti itu. Ya, ini yang harus kita lawan. Jangan sampai ada seperti itu, karena resikonya besar. Ditahan, hukum, atau antisepsis di tempat insersi. Ya, dia akan jadi sepsis nanti. Akan jadi infeksi, menyebar seluruh tubuh, dan mengancam nyawa. Ya. Bisa jadi luka atau abses. Jadi saya sering, beberapa kali saya terima pasien, habis disuntik,
pantatnya bengkak, keluarlah nanah dalam kantong, namanya abses gluteus. Ini kemungkinan ketika menyuntik itu entah jarumnya jarum bekas atau tidak dikasih alkohol, sehingga jika ditusuk dengan jarum, maka mikroorganisme yang ada di superficial kulit masuk ke dalam jaringan profunda, jaringan dalam. Terjadilah overgrowth dari bakteri, terjadilah infeksi, menjadi abses, nanah yang terkumpul dalam suatu kantong. Ya, seperti ini. Lalai ini. Jadi ini definisinya tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, atau melakukan yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang sekualifikasi pada situasi dan kondisi yang identik. Seorang dokter harus bisa nyuntik dengan tata cara yang benar. Dia tidak nyuntik, ya salah. Nyuntik dengan cairan yang salah, ya salah. Nyuntik tidak sesuai dengan aturannya, harus diinsersi dulu, dibersihkan dulu, kemudian nunggu kering, disuntik, ya, dengan cara penyuntikan cara pelan. Ini harus ada tata caranya. Jadi tidak nyuntik salah, nyuntik dengan isi yang kiri juga salah, ya, atau Anda melakukan sesuatu yang isinya salah, obatnya isinya keliru. Nah, ini namanya malpraktek. Ya, jadi tidak digunakan istilah malpraktek, tapi kelalaian medis saja. Pokoknya teledor. Nah, kok ada ini ya, menggema ya? Masih menggema nggak? Menggema nggak? Tidak, dokter. Tidak ya? Baik. Ya, ini ya. Syarat lalai ada 4. Yang pertama, berhubungan dengan cutinya. Kewajibannya profesi. Dokter terima pasien, dokter harus menyelesaikan kontrak itu, kontrak pengobatan. Dok, saya mengeluhkan sakit kepala dan sakit ulu hati. Sejak kapan, Bu? Sejak 1 hari terakhir. Kenapa, Bu? Karena saya punya darah tinggi. Terus saya minum kopi. Terus perut saya mual. Lalu bagaimana, Bu? Habis mual saya muntah sampai diare. Terus gimana, Bu, diarenya? Warnanya apa? Berapa kali? 5 kali. Warnanya apa? Warnanya kehitaman, Dok. Kayak apa, Bu? Kayak kopi itu tadi, kayak petis berak saya. Oh, jadi dia ada darah tinggi, ada melena. Melena itu adalah pendarahan lambung yang bisa dilihat di feses yang menjadi berwarna hitam. Ini melena. Di perdarahan saluran cerna atas, di mana fesesnya berubah menjadi warna hitam pekat. Ini melena. Ya. Akibat apa? Akibat minum kopi. Seperti itu, ya. Jadi dokter harus menyelesaikan permasalahan yang di pasien semampu dokternya. Ya. Ini pertama berhubungan dengan tugasnya, kemudian dereliction. Ini adalah pelanggaran kewajiban, ya. Terus adanya cedera, damage, adanya direct causalship, adanya hubungan sebab akibat. Pertama Anda periksa pasien, ya, ada seorang dokter periksa pasien, obatnya keliru, ya. Keliru karena apa? Karena dia teledor, tidak lihat kemasan. Ketika ada damage, pasiennya mengalami kejadian tidak diharapkan, ya, shock, tidak sadar. Kemudian ada hubungan sebab akibat. Karena Anda injeksi, karena Anda lakukan tindakan medis, pasiennya mengalami kejadian shock. Nah, ini syarat kelalaian ada 4D. Cuti, dereliction atau lalai. Kemudian damage, ada damage. Yang keempat adalah direct causalship.
Jadi malpraktek ini yang dinilai itu hasil perbuatannya, bukan prosesnya. Ya, yang dinilai seperti itu. Salah obat, artinya dosisnya kurang, itu ya juga salah. Ya, tidak ada hasilnya, obatnya mungkin tidak ketahuan. Tapi kelebihan dosis obat, ya, pasiennya menjadi shock, tidak sadar, meninggal, ini jadi masalah. Jadi kelihatan dari hasilnya. Tapi ketika salah obat, kelebihan dosis, tapi pasiennya masih bisa menerima, tidak terjadi efek samping apapun, tidak ada tuntutan malpraktek. Kalau tidak ada yang beritahu, ya. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu, ya, dan itu pasiennya mengalami tidak sadar dan seterusnya, maka apapun yang Anda lakukan, benar atau salah, itu malpraktek. Ya, ini harus dibuktikan dan dianalisis. Ya, kecuali the thing speaks for itself. Res ipsa loquitur. Ya, jadi ketika ada jarum di dalam perut, orang udah nggak bisa ngomong, nggak bisa menyangkal lagi, pasti malpraktek. Ya, ada kasa di dalam perut, pernah terjadi operasi, kok nggak enak, kok kayak ada kainnya, ternyata dibuka ada beberapa kasa yang ketinggalan. Ini keteledoran sekali. Jadi ketika operasi memasukkan kasa itu harus dihitung, masuk 5 keluar 5, masuk 1 keluar 1, masuk 10 keluar 10. Operasi itu kan dibuka bisa usus, ya, jahit usus, kan pendarahan harus dihentikan pakai outer, darahnya ditekan pakai kasa, darah lagi tekan lagi, darah lagi tekan lagi sampai kering, ditutup. Nah, kan banyak itu cepat sekali kan, kalau ususnya dipotong dia seksi panjang, potong, sambung kan pendarahan terus itu, dijarum, dijahit, pendarahan terus, kasanya banyak masuk ke dalam perut, kemudian dikeluarkan, masuk lagi, keluarkan lagi, masuk lagi, dicuci lagi, keluarkan, kasih betadin, keluarkan, seperti itu. Ya, nah, dari dihitung masuknya berapa, keluar berapa. Masuk gunting-gunting yang di atas perut tadi, kan guntingnya banyak tuh, klem-klemnya banyak, klek diklem. Nah kalau nggak diklem kan nggak bisa, tarik begini diklem, bisa jadi diklem, jadi ususnya tuh diklem, cetek, cetek kayak tang begitu, ditarik, dipisah, dipotong, dibersihkan, sambung lagi, jahit, melingkar, seperti itu. Ya. Nah, dengan kasus hukum ini, ya sebagian kecil dari seluruh KTD yang dilaporkan ke manajemen. Ada yang orang yang nerimo, ada yang nggak nerimo. Ya, KTD ini disikapi oleh karena patient safety. Karena orientasinya adalah keselamatan pasien. Kalau khusus kasus hukum ada perlakuan tambahan ya. Nah, adverse event ini berhubungan dengan risiko, dengan error, ya, dengan violation. Ini kejahatan. Error ini kesalahan. Ini risiko. Risikonya bisa yang foreseeable, bisa yang unforeseeable, tidak bisa diramal. Ya, error, ya, error ini kesalahan. Unacceptable risk, ya, itu bisa yang diprevensi, bisa yang tidak bisa diprevensi, atau kurang prevensinya. Ya, karena keteledoran dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah kejahatan. Kejahatan ini kesalahan yang lebih berat. Ini pada hal tertentu memang situasional, ya. Pada hal-hal lain tidak bisa dimaafkan. Seperti apa? Meninggalkan jarum atau kasa di tempat yang tidak semestinya, di dalam perut. Nah, pandangan pidana sekarang ya. Dan hukum pidana ini tidak ada satu undang-undang pun ya yang menyebut kata malpraktek. Ya, ingat itu. Malpraktek adalah genus dari spesies tidak pidana. Spesiesnya banyak. Surat palsu, aborsi ilegal,
penyerangan seksual, ya, bekerja penelantaran pasien. Nah, itu genusnya itu tadi semua macam-macamnya. Kelalaiannya menyebabkan kematian orang, kelalaian menyebabkan cacatnya orang. Pasal 359, pasal 360. Nah, ini genusnya, induknya adalah malpraktek. Tapi yang dicari oleh pengacara, oleh ahli hukum adalah macam kesalahannya. Misalnya membuat surat palsu, surat izin sakit, padahal dia tidak sakit, dia jalan-jalan ke mall. Anda buat surat sakit. Ini bahaya sekali. Ini kelalaian pasal 361, keterangan palsu, aborsi ilegal, penipuan, tidak bayar pajak, eutanasia, dan berbuat asusila. Contohnya ya, ini ada pasal-pasalnya. Nah, ini tentu seperti ini. Ini merampas nyawa manusia. Ya. Ini atas permintaan sendiri, hukumannya 12 tahun. Ya, ancaman hukumannya. Di dalam penjara, bukan di luar gini. Bukan di luar untuk kuliah, di dalam penjara bersama para napi yang lain. Ya. Ini tidak hanya laki-laki loh ya, laki perempuan semua bisa terjebak, bisa dijerat pasal ini semua. Kemudian pasal 348 abortus. Ya. Dengan izin, ya, ini sampai 7 tahun ancamannya. Kalau aborsinya oleh tim, maka hukumannya tambah 1/3 dari hukumannya plus dicabut izin praktek. Palsu surat, ini kalau Anda tulis sakit atau sehat, padahal dia tidak seperti itu, maka ancamannya 4 tahun. Kalau sakit jiwa, 8 tahun 6 bulan. Keterangan sakit, kelemahan, cacat untuk memudayakan kekuasaan, 4 tahun. Orang diduga korupsi, tiba-tiba pura-pura sakit, sehingga tidak jadi di sidang. Nah, ini Anda bisa dituntut 4 tahun kalau Anda palsu. Ya. Membuat tidak tentu asal-usul, bagi terlantar. Harusnya Anda tahu, tapi Anda sembunyikan nasabnya, ancamannya 6 bulan. Membuka rahasia jabatan. Ya. Oh, dia sakit apa dok dia? Dia sakit ini, HIV, saya gitu. Ya, padahal dia nggak ingin diketahui. Ancamannya 9 bulan. Menghina atau menista. Ini juga diatur dalam pasal 320 dan 321. Asusila, bercabul 7 tahun ancamannya. Mengobati orang dengan harapan agar kandungannya gugur. Mengaborsi 4 tahun. Kemudian membiarkan orang yang wajib dirawat. Jadi orang yang harusnya dirawat, Anda tidak merawat. Ini 2 tahun 8 bulan. Lalai menolong, Anda tinggal mandi. Sehingga dia mati pasiennya 3 bulan. Ya. Sengaja menahan dengan melawan hak 8 tahun. Nah, kelalaian ini kematiannya seseorang itu 5 tahun. Lalu sebabnya luka berat seseorang itu 5 tahun. Kemudian kalau luka 19 bulan, waktu menjalankan jabatan itu ditambah 1/3 dan pecat atau cabut hak pekerjaan. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Nah, ini ketentuan dalam UU Kesehatan pasal 80 TMT di luar pasal 15 tahun, transplantasi organ secara komersial. Misalnya Anda mau memindahkan mentransplantasi ginjal, tangkok ginjal karena cuci darah. Kemudian Anda tahu kenalan Anda Anda sebagai makelar dan cari orang lain untuk diambil ginjalnya. Maka hukumannya kalau jual beli, misalnya harganya berapa nih? Harganya 0,5 miliar, Pak. Wah, 0,5 miliar. Udah nanti di DP ke saya. Ternyata Anda meminta komisi 10%, misalnya 50 juta dari 500 juta itu. Maka ini namanya
terancam 15 tahun penjara. Kemudian mengedarkan makanan atau obat di bawah standar 15 tahun. Ya, kemudian upaya kehambalan non alami, obat tradisional, kosmetik 5 tahun, dan kesehatan lingkungan 1 tahun. Ya, bab kasus pidana ini penyelesaian kasus pidana ini bisa litigasi ini di dalam pengadilan, ya. Ini memerlukan saksi, dokumen, ahli, tersangka, ya. Kemudian berkasnya setelah P21 atau lengkap dilempar ke kejaksaan, lalu dimasukkan ke pengadilan. Nah, penegakan hukum berdata, sekarang berdata. Ini perbuatan melanggar hukum, ini ada pasal 1365, karena kelalaian 1366, ingkar janji 1338. Bukan prestasi itu ingkar janji. Ini perbuatan melanggar hukum, pasal 1365, ini perbuatan melanggar hukum, membawa kerugian pada orang lain, kewajiban orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantinya. Ini hukumnya menempuhi atau mengganti kerugian. 1365 KUH Perdata. Lalu akibat kelalaiannya 1366. Kalau akibat responden superior ini di dalam pasal 1367 KUH Perdata. UU khusus, ya, UU kesehatan pasal 55. Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian dilakukan oleh nakes. Pasal 7 UU perlindungan konsumen, bayar ganti rugi akibat penggunaan barang atau jasa, bayar ganti rugi akibat barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Lalu untuk luka atau kematian, pasal 1370, dan hal kematian akibat kesengajaan atau kelalaian, ahli waris berhak menuntut ganti rugi. Pasal 1371, dalam hal luka atau cacat, ganti ruginya biaya penyembuhan dan kerugian akibat luka atau cacat tersebut. Jadi kalau Anda sampai teledor pasiennya sampai amputasi, maka Anda harus ganti kakinya tadi yang diamputasi. Seperti itu. Nah, penyelesaiannya setelah litigasi ini di pengadilan, ya. Ini mengupayakan damai dulu, kemudian right base, kemudian yang non litigasi ini damai di luar pengadilan. Ini yang paling enak, ya, kalau Anda punya masalah selesaikan sebaik-baiknya di luar pengadilan, itu lebih mudah, ya. Win-win solution. Mungkin dia perlu biaya untuk anaknya sekolah, mungkin Anda bisa bantu anaknya sekolah, seperti itu. Pembuktian dan pembelaan. Kalau pidana itu berdasarkan hukum acara pidana. Jaksa menuntut umum harus membuktikan, kebenarannya harus material, kepastiannya harus beyond a reasonable doubt. Jadi benar-benar meyakinkan. Tidak boleh kita menghukum orang dengan dugaan pembunuhan atau dugaan kasus kriminal yang lain, tapi tidak pasti. Tidak boleh. Makanya kasusnya Jennifer Wongso, masih ingat ya? Kopi sianida, itu kan susah. Karena ada beberapa adegan yang tidak memastikan apakah benar si pembunuh itu memasukkan racun sianida di kopinya. Ya. Karena ditutupi sama tas, dia paham betul. Ditutupi tas begitu, di balik tasnya dia memasukkan sianida di kopi yang akan dibunuh. Kalau perdata kebenarnya cukup formil, pastinya preponderance of evidence. Ini pembuktian kelalaian, kewajiban dan pelanggarannya, kewajiban proporsional itu standar kompetensi, standar perilaku, standar pelayanan, kewajiban akibat hubungan dokter pasien, sikap dan perilaku yang etis, upaya yang maksimal setidaknya reasonable. Pembuktian kelalaian ini adanya kerugian dan hubungan causalship, sebab akibat. Kerugian akibat pelanggaran kewajiban, ingat preventable adverse event. Ya, pembuktian kelalaian ini umumnya sukar, kecuali the thing speak for itself. Ditemukan jarum pada perut, seperti itu. Ya, oke. Jadi
eh, mengenai praktek dan sisi hukum yang ada di negara kita ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan, saya buka sesi tanya jawab. Ditanyakan? Izin bertanya, Dok. Ya. Perkenalkan, saya Naima Kaila Asafa dengan NIM 224011016. Saya izin bertanya, ketika ada seorang dokter yang menangis ketika mengumumkan waktu kematian pasiennya, apakah dokter tersebut bisa dibilang tidak profesional dalam menjalankan profesinya? Sekian, terima kasih. Iya. Menangis. Menangis ini tidak boleh sebetulnya. Karena kalau menangis itu simpati. Harusnya empati. Kita ikut merasakan, tapi kita tidak larut dalam perasaan. Jadi kita ngerti, seperti gini ya, ada orang sakit, Anda kemudian gitaran. Di UGD Anda gitar. Ting, 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 jreng, 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 jreng. Oh, ini dokter yang tidak beretika. Ya. Atau Anda, kamar jaga Anda sambil UGD, Anda nyetel lagu yang keras. Ya, ini juga tidak beretika. Ya, itu tidak, namanya tidak empati, tidak ikut merasakan apa yang pasien rasakan. Orang pasien sedih, minta ditolong, jangan sampai Anda pasien datang ngomongkan penyakitnya dalam keadaan yang panik, cemas, Anda justru ketawa-ketawa. Nah, ini jelas tidak boleh. Pun sebaliknya, sampai Anda terjun dalam perasaan itu dan ikut terlarut itu juga tidak boleh. Ya, tidak profesional ya, seperti itu. Tapi tidak malpraktek juga gitu. Cuma tidak profesional dalam hubungan itu. Ya. Paham ya? Terima kasih, dokter. Tidak bisa dituntut karena tidak melanggar pasal. Ya, tidak melanggar pasal. Jadi bukan kasus kriminal, tidak pidana. Ya, sama-sama. Silakan. Yang lain? Izin bertanya, dokter. Ya. Saya atas nama Alfian Arya Bertaus Tausta dengan NIM 22401111055. Ingin bertanya bagaimana jika ada dokter yang ingin melakukan injeksi dan bertanya kepada pasien apakah sudah makan atau belum, menjawabnya sudah. Tapi saat melakukan injeksi insulin, pasien itu langsung mengalami shock hipoglikemik dan kita dituntut. Sedangkan dokter itu memiliki kebiasaan menulis rekam medik setelah melakukan pemeriksaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kan apanya ini? Apakah kita bisa apakah dokter tersebut dapat menerima tuntutan atau kesalahan tersebut tidak bisa dapat dituntut gitu, dokter? Ya, kalau kesalahannya karena pihak pasien, ya pada istilah gini, hal seperti itu akan kalau dia bisa diselamatkan, pasiennya tidak, dokternya akan selamat. Tapi akan menjadi masalah kalau ada masalah hukum. Pasiennya meninggal, misalnya cacat, ya sampai meninggal cacat, nah ini baru. Walaupun benar pun Anda akan terseret masalah itu. Ya, Anda kan sebetulnya benar menyuntikkan insulin, ya. Cuma yang salahnya pasiennya tidak tidak mengungkapkan kebenaran, ya. Dia mengatakan harusnya belum makan, dia ngomong sudah makan. Dan jika Anda suntik, terjadilah dosis yang berlebihan dari insulin, hipoglikemi, kemudian dia tidak sadar. Ya, tapi jarang ya, sebenarnya kalau nggak sadar karena insulin bukan karena nggak bikin shock ya, cuman bikin koma. Ya, jadi bukan shock hipoglikemi, yang ada adalah koma hipoglikemi. Tidak sadar. Asal sepanjang Anda bisa bangunkan lagi, ya masih bisa diterima. Ya, karena makanya itu perlunya saksi deh. Perlunya saksi. Kan belum tentu dia mengakui setelah bangun nanti. Ya, kalau nggak ada bangun,
Kalau sampai kerusakan otak dan tidak ada saksi repot. Maka kalau nggak ada saksi, maka cari saksi dan tulis tindakanmu pada surat persetujuan tindakan medis, SPTM. Ya, seperti itu. Jelas enggak? Jelas dokter, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Satu lagi pertanyaan terakhir? Ada? Ada ya? Oke, kalau nggak ada ya kita akan akhiri perkuliahan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya ya. Jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah ya, dan menyiapkan kita untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah yang lebih banyak. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Sama. Juli nggak sih mataku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter.